warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rapsanjani Arifuddin dengan NIM 2002-0955-2007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah e-learning. Langsung saja. Tugas 2, konsep e-learning. Mata kuliah e-learning dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Muhammad Rizka SPD MPD. Tugas review video konsep dan implementasi PJJ atau pendidikan jarak jauh. Pertama, konsep dan implementasi pendidikan jarak jauh. Saya akan memulai pengantar dan mengutip tulisan dari Watson dari IBM yang menyatakan bahwa pola pikir dan pola perilaku manusia itu ternyata sangat sulit diubah oleh manusia sendiri, tetapi justru yang bisa merubahnya lebih cepat itu adalah lingkungan. Kita melihat kondisi saat ini terkena dampak pandemi COVID, dan ini tentu menjadikan bahwa pendidikan jarak jauh yang selama ini kita pikirkan baru akan terjadi di masa depan, ternyata justru hadir lebih cepat. Perkiraan ini tentu mengakibatkan lingkungan pandemi COVID-19 yang tentunya akan sangat mempercepat dan sudah terbukti mempercepat transformasi pendidikan jarak jauh yang saat ini kita perkirakan terjadi di masa depan, dan memang benar kata Watson, dari lingkunganlah yang merubah lebih cepat. Pendidikan jarak jauh dalam pengertiannya yang diatur dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2020 itu sudah jelas menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang melakukan proses belajar mengajar secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi pada proses belajar mengajar yang tentunya dibatasi oleh jarak, sehingga jarak tersebut perlu dimediasi oleh media teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, tujuan. Tujuan pendidikan jarak jauh aksesibilitas pembelajaran. Yang pertama adalah pendidikan jarak jauh memberikan akses yang lebih luas, terutama bagi warga yang memang tidak bisa mengikuti pendidikan secara langsung, karena mungkin kondisi waktu, kondisi biaya, dan mungkin kondisi letak. Dengan hadirnya pendidikan jarak jauh ini, dari sisi aksesibilitas itu bisa terjangkau semua. Yang kedua yaitu dari sisi layanan sumber belajar. Dari sisi layanan belajar, dengan adanya sistem pendidikan jarak jauh, maka sumber belajar menjadi terbuka baik konten materi maupun nanti tenaga pendidik. Contoh misalkan dari ahli yang berada di luar negeri atau berbagai belahan negara, kita bisa mendengarkan mereka menyampaikan materi dan melihat video-video mereka. Yang ketiga, sebagai flashnya adalah pembelajaran pada kondisi ini tentu kita tidak tahu kita akan bagaimana sekarang belajarnya ketika memang tidak ada solusi seperti pendidikan jarak jauh ini. Karena memang kita tidak diharuskan untuk hadir di kelas karena kondisi pandemi dan mengharuskan kita memang tetap dalam physical of distancing. Kejadian ini sangat membantu keberlanjutan pendidikan kita saat ini. Yang ketiga yaitu implementasi pendidikan jarak jauh dalam new normal. Implementasi PJJ new normal di sini ada 4 kuadran atau yang kita kenal ruang belajar. Yang pertama mungkin adalah tatap muka. Sekarang karena kondisi COVID kita masih dalam tahapan new normal, maka tentunya kita tutup untuk sementara sekolah-sekolah atau kampus-kampus. Kemudian kuadran kedua yaitu mahasiswa belajar sendiri atau belajar mandiri yang tentunya dari materi-materi yang disediakan oleh dosen-dosen dan tugas-tugas yang mereka pelajari dari berbagai sumber yang terbuka, bisa dari Google dan YouTube dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan tatap maya atau ruang belajar 3 ini. Kata maya di sini mereka melakukan tatap maya dengan dosen atau gurunya. Tentunya di sini bukan untuk menyampaikan materi, karena kadang-kadang ada yang keliru. Pertama, ini betul untuk digunakan untuk menjelaskan materi secara full 2 jam mata kuliah, dan juga melakukan tatap maya selama 2 jam. Padahal idealnya sebenarnya di tatap maya ini kita hanya melakukan konfirmasi kemajuan mahasiswa setelah mereka belajar mandiri
apa-apa atau ada hal yang kurang dipahami, mulai dari tugas atau mereka nanti berdiskusi, perlu kita semua ataupun mungkin kita minta mahasiswa untuk performance di depan bisa presentasi. Jadi kira-kira mungkin kita hanya menghabiskan waktu 30 sampai 45 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan membuat model pembelajaran ruang 2. Kemudian barulah mereka belajar kolaboratif, tentunya dengan teman-teman mereka atau teman-teman sejawat mereka juga, itu tentu pada ruang 4 atau belajar kolaboratif pembelajaran masa depan. Itu kita arahkan bahwa belajarnya dari ruang 1, kemudian ke ruang 2 dan ruang ketiga, terus ke ruang keempat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika ruang 1 ini tadi tidak bisa tatap maya, apakah kita masih bisa melakukannya? Sebenarnya itu bisa saja, tetapi mungkin kalau kita contohkan dari kalau siswa mungkin di depan guru, maka sekarang itu tergantikan oleh orang tua. Nah, yang ini jadi kuadran saat ini harusnya bisa tetap jalan. Kalau di perguruan tinggi mungkin bisa bertanya kepada keluarga, teman-teman, atau ahli, itu bisa juga semuanya berjalan. Jadi memang pembelajaran masa depan itu masih bisa berjalan ketika memang ada kondisi seperti ini. Tahap implementasi PJJ. Untuk tahap implementasi pendidikan jarak jauh ini, saya akan memberikan beberapa tips. Yang pertama, kalau bisa waktu pemberian materi itu fleksibel, terbuka, dan jangan dibatasi. Yang kedua, durasi pengumpulan tugas mandiri. Kelompok diskusi juga perlu diperpanjang, karena yang paling penting adalah mengikuti diskusi. Itu dalam pembelajaran daring sangat penting, mempertimbangkan dari kondisi demografi. Jangan sampai daring, sangat penting mempertimbangkan. Jangan sampai mungkin ada siswa atau mahasiswa di berbagai tempat yang mungkin jangkauan internet agak sulit, sehingga juga bisa menjadi pertimbangan. Yang ketiga, forum diskusi disiapkan, feedback cepat diberikan. Memang dalam halaman mata kuliah daring, sekiranya forum diskusi ini perlu disiapkan berbagai pengganti diskusi. Kita misalkan yang secara tatap muka, kita buatkan dalam forum diskusi online, karena disinilah yang penting. Yang keempat adalah perlu disediakan berbasis multimedia dan kalau bisa berbasis HOTS 4CS. Lalu selanjutnya konten 4CS. Untuk konten 4CS ada communication and collaboration, critical thinking, creativity. Dan di sini juga saya coba memilih aktivitas apa sih yang baik untuk 4CS di sini. Yang pertama misalkan communication, saya memberikan feedback, kemudian membuat forum diskusi, memberikan vkon untuk konfirmasi kemajuan, kemudian memberikan instruksi di setiap beragam aktivitas atau resesif, memberikan video-video tentunya yang berbasis kasus yang nantinya dikerjakan, diskusikan ke collaboration. Lalu belajar discovery melalui think, pair, share, itu semua bisa kita lakukan, menyajikan konten-konten yang berbasis visual, kemudian forum-forum yang memicu perdebatan di antara mereka, memberikan problem atau project based learning, tugas-tugas baik dalam bentuk tugas kelompok dan tugas individu. Dari kreativitas, meminta mereka mencoba mengeksplorasi konten-konten yang terbaik. Dari hasil discovery, mereka kemudian membuat tugas-tugas berbentuk problem-based learning, membuat konten-konten yang tentunya lebih menarik, memilih teman yang dapat, kemudian membuat tugas individu, atau mungkin tugas kelompok dalam bentuk video pembelajaran, kemudian nanti bisa temukan sendiri alternatif apa saja yang bisa mereka lakukan ketika ingin membuat konten yang berbasis 4CS. Mungkin sekian dari review video konsep dan implementasi pembelajaran jarak jauh dari saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.